Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas perbedaan antara tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Sesuai dengan ajaran gereja Katolik yang membuat teori reinkarnasi tidak diakui di dalam gereja Katolik. Yang pertama, mari kita coba menganalisis definisi manusia. Bagi yang belum pernah mendengar tentang definisi manusia menurut filosofi, mungkin akan kaget kalau manusia didefinisikan sebagai binatang yang rasional atau berakal budi. Definisi ini adalah berdasarkan akan pembagian genus dan spesifik difference. Genus yang mengidentifikasikan hakikat dari sesuatu di dalam lingkup yang cukup luas, sedangkan difference merujuk kepada pengkategorian yang lebih spesifik. Sebagai contoh, binatang adalah genus yang kemudian dibagi menjadi specific difference seperti binatang melata, binatang menyusui, dan juga lain-lain. An introduction to the categories of Aristoteles, filsuf Yunani, Propiri, menjabarkan pembagian berdasarkan genus dari hakikat atau substansi, sehingga menghasilkan manusia sebagai binatang yang berakal budi. Dari penjabaran beliau, maka kita dapat melihat bahwa manusia adalah termasuk di dalam kategori material karena mempunyai tubuh yang hidup dan termasuk di dalam kategori sentient atau hewan yang berakal budi, yang merupakan satu spesies yang lengkap dan tidak dapat dibagi lagi. Kita tidak perlu untuk merasa tersinggung dengan pembagian ini yang seolah-olah manusia disejajarkan dengan binatang. Pada saat Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambaran Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26, maka ini mengacu kepada akal budi yang dipunyai oleh manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak menggunakan akal budi sebagaimana mestinya, maka orang tersebut berlaku sebagaimana layaknya hewan. Orang yang menggunakan seksualitas hanya berdasarkan nafsu semata, tanpa adanya kasih, merendahkan dirinya sendiri pada tingkat hewan. Orang yang serakah dan tidak mau mengingat dan membagi kepada sesama yang membutuhkan menjadi tidak berbeda dengan hewan. Orang yang hanya memikirkan kesenangan lahiriah belaka tanpa memikirkan sesuatu yang bersifat spiritual tidak mempunyai perbedaan dengan hewan yang tidak mempunyai rasio atau akal budi. Rasionalitas inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena dengan rasionalitasnya, manusia mempunyai kemampuan. Pertama, untuk membentuk konsep yang universal. Yang kedua, untuk mempertimbangkan dengan menggabungkan atau membagi konsep. Dan yang ketiga, menggabungkan beberapa pertimbangan dalam sesuatu logika yang berhubungan satu sama lain atau silogisme, sehingga dapat menghasilkan pertimbangan yang baru yang dinamakan kesimpulan. Kita melihat bagaimana anak kecil yang dapat mengatakan beberapa boneka yang menyerupai anjing sebagai boneka anjing, walaupun bentuk, warna, besar dari mainan tersebut berbeda, karena dia dapat menangkap esensi dari sesuatu. Di dalam hal ini, anjing. Kita juga melihat bahwa orang berkecimpung di dalam dunia bisnis dapat menganalisa, membuat sintesis atau beberapa kenyataan sehingga dapat mengambil kesimpulan dengan baik, dan dengan kemampuan silogisme dari manusia ditunjukkan dalam setiap proses berpikir setiap hari. Seperti semua pengajaran gereja Katolik adalah benar. Baptisan yang penting untuk keselamatan adalah pengajaran gereja Katolik. Kesimpulannya adalah baptisan penting di dalam keselamatan adalah benar. Hanya manusia yang mempunyai semua kemampuan ini, dan tentu saja kita dapat menambahkan malaikat dengan derajat yang lebih sempurna dan Tuhan di dalam derajat yang paling sempurna. Tentang kodrat dari hidup. Kalau kita ingin membandingkan antara semua makhluk hidup, tumbuhan, binatang, dan juga manusia, maka kita harus mulai dari definisi kata hidup secara prinsip. Hidup merupakan suatu kapasitas untuk dapat bergerak sendiri. Santo Thomas mengikuti jejak dari Aristoteles, mengatakan bahwa segala sesuatu dikatakan hidup karena mereka bergerak sendiri, dan gerakan ini adalah dari di dalam diri sendiri, bukan dari faktor luar. Di dalam dunia materi, kehidupan ditandai oleh sesuatu gerakan dari dalam yang menghasilkan suatu pertumbuhan. Dan pergerakan ini dimungkinkan karena adanya beberapa bagian atau organ yang saling berhubungan sehingga terjadi suatu gerakan maupun pertumbuhan. Yang perlu dikatakan di sini adalah
pergerakan tidak hanya diartikan secara sempit, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, namun juga di dalam arti luas, yaitu suatu operasi yang datang dari dalam. Jadi, dalam hal ini, sesuatu disebut hidup kalau mempunyai operasi yang disebabkan oleh sesuatu dari dalam. Mainan tidak dapat disebut benda hidup, karena pergerakannya dikarenakan faktor luar, seperti baterai. Sebaliknya, pertumbuhan adalah makhluk hidup karena dapat bertumbuh sendiri karena sesuatu pergerakan dari dalam. Mari sekarang kita melihat tingkat dari hidup. Kita melihat di sekitar kita bahwa ada suatu hierarki atau tingkat kehidupan dari tumbuhan, binatang, manusia, malaikat. Masing-masing mempunyai tingkat kesempurnaan yang terletak pada derajat partisipasi di dalam kesempurnaan Allah. Tingkat kesempurnaan ini dibagi 3, yang terdiri dari tumbuhan, binatang, dan juga binatang rasional, yang tentunya saja adalah malaikat dan juga Allah sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa hidup ditandai oleh pergerakan. Semakin pergerakan tersebut sempurna, maka tingkat hidup mereka akan semakin sempurna. Tingkat yang paling bawah berdasarkan kategori ini adalah tumbuhan. Mereka bergerak sendiri berdasarkan operasi tubuh seperti mengambil makanan, pertumbuhan, reproduksi. Namun, pergerakan mereka hanyalah mengikuti apa yang telah diberikan Tuhan di dalam kodrat mereka sebagai tanaman. Bunga mawar tidak dapat berlari untuk menghindari kucing yang akan merusak keindahan bunganya. Tingkat yang lebih tinggi dari tumbuhan adalah binatang, karena mereka mempunyai semua yang dimiliki oleh tumbuhan ditambah dengan sense knowledge, atau mungkin dapat diterjemahkan sebagai pengetahuan perasa. Hal ini memungkinkan binatang mempunyai kemampuan bergerak untuk mendapatkan sesuatu yang baik maupun menghindari sesuatu yang buruk. Dengan demikian, aktivitas yang dilakukan oleh mereka seperti makan, berburu, lari, dan lain sebagainya didasarkan pada pengetahuan yang didapat melalui operasi dari sense knowledge yang dilakukan bersama dengan insting. Semakin sempurna indera dari binatang, maka semakin sempurna juga pergerakan mereka. Oleh karena itu, kapasitas sense knowledge dari binatang senantiasa berbarengan dengan kapasitas pergerakan, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk mendapatkan yang baik dan menghindari yang jahat. Oleh karena itu, pergerakan binatang lebih sempurna dibandingkan pergerakan tumbuhan, karena berdasarkan oleh tindakan mereka untuk merasakan sesuatu. Melalui sensasi, mereka mempunyai masukan yang sesungguhnya yang dimanifestasikan dalam tindakan mereka. Mereka mempunyai fungsi yang berhubungan dengan indera-indera, daya penggerak, dan juga pergerakan selera, sehingga mereka secara kodrat dapat menginginkan, takut, menyenangi, atau membenci objek yang mereka rasakan. Daya pergerakan dan pergerakan selera dari binatang mengikuti pengetahuan perasa mereka. Kita melihat bahwa kalau kucing didatangi majikannya, menyayanginya, dan senantiasa memberi dia makan, maka dia akan mendekat. Sebaliknya, kalau dia didatangi oleh anjing, dia akan tahu bahwa ada bahaya yang mendekat, sehingga dia lari atau berusaha untuk bertahan, kalau tidak mungkin lari. Dan hal ini tidak dipunyai oleh tanaman. Namun pergerakan dari binatang hanya berdasarkan dari insting mereka, dan mereka tidak dapat menentukan tujuan akhir dari pergerakan mereka. Walaupun laba-laba dapat membuat jaring yang indah, namun dia tidak mengatakan secara sadar dan memberikan pertimbangan untuk ukuran berdasarkan dari jaring-jaring tersebut dari awal, sehingga mencapai sesuatu ukuran yang telah dipikirkan sebelumnya. Semua yang dilakukan bukanlah pada perencanaan berdasarkan suatu tujuan akhir, namun hanya berdasarkan instingnya untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Pada tingkat yang lebih tinggi dari binatang adalah binatang yang berakal budi, atau manusia. Manusia mempunyai pergerakan yang lebih sempurna dibandingkan dengan binatang yang dimungkinkan karena manusia mempunyai akal budi, sehingga manusia dapat mengatur dan menyusun cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, pergerakan yang dilakukan oleh manusia bukan berdasarkan pada insting seperti binatang, namun didasarkan pada suatu pertimbangan dan juga tindakan yang dipilih. Hanya manusia yang dapat melakukan diet dan dengan sadar menghindari makanan tertentu karena menginginkan turunnya berat badan. Hanya manusia yang dapat memilih hidup di negara bersuhu minus 25 derajat Celcius dengan cara membangun rumah yang mempunyai sistem pemanas yang baik, beserta dengan infrastruktur yang menunjang kehidupan. Dan hanya manusia yang dapat menentukan cara-cara hidup yang dipilihnya sehingga dia dapat mencapai kebahagiaan.
Setelah kita melihat tingkat hidup berdasarkan pergerakan, maka parameter kedua yang digunakan di dalam menentukan tingkat hidup adalah berdasarkan interioritas. Sehingga prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa semakin tinggi tingkat kehidupan, maka efek dari pergerakan akan semakin bersifat interior atau spiritual. Untuk mengerti hal ini, kita harus membedakan antara tindakan yang bersifat tindakan intransitif, menghasilkan produk yang akibat di luar dari pengakuan kegiatan tersebut. Sedangkan tindakan imanen menghasilkan akibat yang bersifat interior. Contoh dari kegiatan intransitif adalah sebuah palu atau gergaji yang dapat menghasilkan akibat memaku maupun memotong, di mana akibat tersebut tetap ada di luar dari palu tersebut. Sebaliknya, contoh dari aktivitas imanen adalah pengetahuan yang tetap ada di dalam diri kita ketika kita mengetahui sesuatu. Kalau kita mengetahui konsep penambahan atau pengurangan di dalam matematika, maka konsep tersebut tinggal di dalam pengertian kita, dan berarti efeknya ada di dalam diri kita dan bukan di luar, seperti contohnya palu tersebut. Di dalam hubungannya dengan tingkat hidup, maka kita melihat bahwa benda mati tidak mungkin menghasilkan sesuatu di mana efeknya tetap tinggal di dalam. Sebaliknya, benda hidup dapat menghasilkan efek di luar maupun di dalam. Semakin tinggi tingkat kehidupan, maka semakin interior sesuatu yang dihasilkannya. Tumbuhan dapat menghasilkan buah yang dihasilkan dari pengambilan makanan, pertumbuhan, dan reproduksi. Selama menjadi bagian dari tumbuhan, memang buah tersebut adalah interior. Namun, buah ini tidak sepenuhnya interior, karena pada waktunya masak, maka buah ini memisahkan diri dan membentuk jenis yang sama, yang terpisah dari induknya, ataupun dengan kata lain, menjadikan dirinya di luar dari induk. Di sisi lain, binatang mempunyai pengetahuan perasa, sehingga memungkinkannya untuk mempunyai indera, dan apa yang ditangkap dengan inderanya dapat disimpannya di dalam ingatannya. Seekor kucing yang pernah melihat, mencium, mendengar anjing atau binatang buas lainnya akan berlari menjauh. Tidak menjadi masalah kalau anjing tersebut mempunyai warna berbeda. Namun, kucing tersebut akan tahu dan lari menjauhinya. Melalui inderanya, kucing dapat membayangkan sesuatu dengan lezat ketika dia mencium ikan asin. Namun, kekurangan dari hal ini adalah binatang tidak dapat merefleksikan bahwa dia tahu kalau dia tahu sesuatu. Sebaliknya, manusia mampu menghasilkan buah yang sepenuhnya bersifat interior dan spiritual. Apa yang dimengerti oleh manusia disimpan di dalam memori, dan lebih lagi mengerti dan keinginannya mempunyai kapasitas untuk memberikan refleksi dan juga pertimbangan terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh, manusia dapat menyadari bahwa dirinya tahu akan sesuatu pada saat kita menghadapi konsep penambahan kemampuan pengurangan. Maka kita tahu bahwa kita tahu, sehingga kalau ada yang bertanya, kita tahu sebelumnya bahwa kita akan dapat menjawabnya. Kapasitas untuk merefleksikan operasi yang ada di dalam dirinya, sehingga memungkinkan manusia mempunyai kehidupan interior. Hanya manusia yang mempunyai perasaan menyesal setelah dia melakukan kesalahan, menyesal karena tidak melakukan perbuatan yang baik, atau berterima kasih atas karunia pengetahuan yang dimilikinya. Kesimpulannya adalah kita dapat menyimpulkan ada perbedaan tingkat antara tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Perbedaan tingkat kehidupan ini didasarkan pada tingkat pergerakan dan interioritas. Dengan dua parameter tersebut, kita tahu bahwa tumbuhan ada pada tingkat yang paling bawah karena mereka mempunyai keterbatasan pergerakan dan terbatas interioritas dan menghasilkan buah yang akibat atau efeknya tidak sepenuhnya berada di dalam. Binatang mempunyai tingkat pergerakan yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman, karena binatang mempunyai semua yang dipunyai oleh tanaman ditambah dengan pengetahuan perasa yang memungkinkan binatang mempunyai insting untuk menghindari yang buruk dan mendapatkan yang baik. Hal ini ditambahkan dengan kemampuan binatang untuk dapat merasakan sehingga dapat mengingat sesuatu yang disimpannya di dalam ingatannya atau menghasilkan efek yang tetap tinggal di dalam walaupun tidak dapat merefleksikannya. Hanya manusia yang benar-benar mempunyai tingkat pergerakan paling baik karena pergerakannya disertai dengan pertimbangan, dan hanya manusia yang benar-benar mempunyai buah atau efek yang tetap tinggal di dalam dan pada saat yang bersamaan dapat merefleksikan apa yang dia tahu dan apa yang diinginkannya. Kemampuan ini dimungkinkan karena manusia mempunyai akal budi yang memungkinkan manusia mempunyai kehidupan spiritual, dan
Hal ini hanya mungkin karena Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan ini kepada manusia dengan cara memberikan jiwa yang kekal dan bersifat spiritual, yaitu ketika Tuhan menghembuskan nafasnya kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Kejadian 2 ayat 7. Sehingga manusia menjadi gambaran Allah. Mari kita sama-sama mensyukuri rahmat, akal budi, dan kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Kristus sendiri telah memberikan teladan sebagaimana manusia yang utuh, yang berbeda dengan tanaman dan hewan, yaitu dengan melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan akal budi dan kehendak bebasnya, yang dengan senantiasa mengikuti kehendak Bapa. Markus 14 ayat 36. Kristus juga telah memberikan kekuatan kepada manusia untuk dapat menjalankan semua perintahnya dengan mengirimkan Roh Kudusnya yang telah kita terima pada saat kita menerima sakramen baptis. Mari kita yang telah menerima sakramen baptis, yang telah menjadi anak-anak Allah, untuk benar-benar berpikir, berkata-kata, dan bertindak sebagaimana layaknya anak-anak Allah yang derajatnya jauh lebih tinggi daripada tumbuhan dan juga binatang. Demikian saudaraku, semoga hal ini bermanfaat bagi Anda dan menambah pengetahuan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.